ini penampang T punya sumbu simetri. Jadi ini Y-nya ini sumbu simetri. Ini Y dan Z ya. Y dan Z-nya sumbu simetri. Jadi yang Y pasti sumbu utama, Z-nya karena tegak lurus dengan Y juga sumbu utama. Sehingga momen yang diberikan mengikuti sumbu ini, sumbu nggak disebutkan namanya ya. Sejauh sudut theta di sini kita tinggal uraikan menjadi MY yang ke bawah sini dan MZ yang ke situ ya. Ini begini gini ya. Gitu. Ini gitu. Lalu Anda diminta mencari nilai maksimum M yang diizinkan. Artinya Anda harus periksa entah tekan yang paling besar atau tarik yang paling besar. Dan meriksanya mestinya di salah satu antara sekian berapa nih, 6 pojok ini barangkali ya. Kalau momennya seperti ini, pindah ke sini deh biar masuk layar. Kalau momennya seperti ini, tekan terbesar kira-kira di mana? Oh, nggak ada namanya ya. Di sini ada namanya tapi kurang banyak ya. Ya, kita isi aja lah A, B, C, D, E, F gitu ya. Tekan terbesar di mana? Nggak usah ngitung juga mestinya tahu tekan terbesar di titik mana. D, A, yang paling besar mestinya kan kalau ini atas tekan bawah tarik, ini kiri tekan kanan tarik. Jadi mestinya yang atas kiri gitu ya. Dan ini posisinya sudah jauh ya di atas. Jadi sepertinya A nggak ada lawannya gitu ya. Nah kalau tarik mungkin saya nggak tahu yang mana yang tarik. C mungkin atau apa? Karena kalau C ini akibat MZ ini tarik, akibat MY juga tarik, meskipun kecil efeknya. Satu lagi mungkin yang ini. Karena dia tarik akibat MY, saya nggak tahu apakah MY-nya besar atau MZ-nya besar ya. Nanti kita tinggal hitung aja, karena belum tahu ya. Perlunya berapa? Sebentar, ini M, MY ini ya, M cosinus theta. Dan ini adalah M sin theta. Sudutnya 50 derajat. Jadi yang ini lebih, kalau ini 50 jadi mana? Ini lebih kecil ya sebenarnya. Lebih besar yang MZ ya. Jadi kemungkinan memang ini C ya. Tapi kalau enggak Anda boleh cek E. Paling tidak dari 3 itu akan menentukan M-nya harus lebih kecil dari suatu nilai gitu ya. Kan seperti biasa sigma adalah plus minus MX MY Z Y plus minus MZY per IZ ya. Nah, tinggal masukkan untuk masing-masing titik. Ini harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin ya. Jadi nanti kita akan dapatkan momen lebih kecil dari suatu nilai. Untuk di A, untuk di C juga momen kurang dari suatu nilai. Kalau Anda cek di E juga ikut saja. Kecil sama dari satu nilai, cuman hati-hati saja kalau tandanya negatif. Kalau tandanya negatif Anda harus absolutkan dulu, karena tegangan izin biasanya nggak disebutkan positif negatifnya. Kalau nggak disebutkan itu artinya ya tarik segitu izinnya, tekan segitu izinnya. Kalau disebutkan masing-masing biasanya juga disebutnya positif. Izin tarik 100 megapascal, izin tekan 50 megapascal misalnya. Jadi untuk yang negatif, perbandingan dengan sigma izin ini harus dibuat absolut. Itu saja mestinya ya. Yang kedua, nah kalau ini, sebelum menghitung ini Anda perlu nyari inersia. Sebelum nyari inersia, Anda perlu nyari posisi sentroidnya ada di mana. Ya. Jangan lupa, karena nanti jarak-jarak itu dihitung dari sini. Y-nya ke atas dari sini, ke bawah dari sini, atau Z-nya juga ke kiri dari sini dan ke kanan dari sini. Nah, yang kedua, penampangnya L begitu. Momennya mengitari sumbu Z. Jadi gini.
Ini M yang diberi nilainya, MZ. Namun penampang ini tidak punya sumbu simetri, jadi MZ harus diuraikan ke sumbu utamanya. Dan ini kerjaan Anda pertama harus persis seperti yang Anda lakukan di statika yang lalu. Satu, cari dulu posisi sentroidnya karena belum dikasih tahu. Ya, jadi Anda harus cari Y bar sama Z barnya ya. Kalau ini dua-duanya sekarang. Berapa jauh ini dari bawah misalnya? Ini Y barnya berapa? Dan Z barnya berapa? Z barnya. Setelah itu Anda bisa cari IY, IZ, IYZ ya. Lalu dari 3 ini I max, I min, sama tetanya masing-masing ya. Teta P1, teta P2. Ya. Dapatnya berapa? Hanya untuk ilustrasi. Kalau ini Y, ini Z, mestinya satu itu yang minimum itu yang ini. Kalau penampang L itu yang minimumnya gini mesti. Ini ada yang ingat? 20-an rasanya. 21 derajat. Begitu. Jadi terhadap Z-nya yang ini juga 21 gitu ya. Itu, ini sumbu minimum. Ini sumbu maksimum. Lalu Anda tinggal uraikan saja. Minimum ini mau disebut apa? U misalnya kalau mengikuti catatan yang lalu, ini V misalnya begitu. MZ ini Anda uraikan jadi MU dan MV. Inersia U itu adalah inersia yang minimum, inersia terhadap V, IV adalah inersia yang maksimum. Gunakan ini lagi. Ya. Oh, ada lagi koordinat ya. Setelah Y bar, Z bar Anda ketahui, Anda punya koordinat titik-titik ini dalam Y, Z ya. ABCD ya. A, B, C, D. Jadi setelah ini posisi ABCD belum bisa diketahui sebelum sentroid diperoleh. Kalau sentroid sudah diperoleh, dari sini kita bisa dapatkan nih. A-nya Y, Z gitu ya. YA, ZA. B-nya YB, ZB. Hati-hati Y-nya ke sana, Z-nya ke situ ya. Y positif ke situ, Z positif ke situ. Sebenarnya kalau untuk formula ini nggak ada masalah, Anda pakai positif saja. Tapi untuk nyari apakah dia tarik tekan, Anda mungkin perlu tahu nanti U-nya itu positif atau negatif. Ya, jadi mungkin ada baiknya YA, ZA, YB, ZP diisi dengan nilai positif negatif yang benar, karena untuk transformasi koordinat itu perlu. Ya, jadi ini YC, ZC, dan YD, ZD, ini akan kita ubah jadi setelah mengetahui theta ini. Yang 21 ini cukup karena kita akan transformasi dari Y ke sini gitu ya. Dari sumbu yang satu ke aksennya, cukup itu saja. Jadi kalau pakai theta yang 21 derajat, kita akan dapatkan koordinat A, UA, VA gitu ya. Ini jadi UB, VB, dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk transformasi nilai positif negatifnya perlu Anda masukkan. Jadi di sini plus minusnya masuk, di sini plus minusnya juga ikut. Nah, gunanya plus minus di sini, misalnya UA dapatnya berapa? UA itu berapa? 129, V-nya? Sama-sama positif ya? Jadi ke sana ya. Jadi kalau ini nanti kita uraikan, ini kan diuraikan begini. Jadi demikian. Terus ini jadi demikian. MV-nya seperti ini. Lalu MU-nya gini ya, gitu. Jadi di titik A, karena dia berada di Y positif, Z positif, akibat ini tekan. Akibat yang ini tarik mestinya, karena dia berada di sebelah sininya. Hanya itu yang kita perlukan dari tandanya ini. Jadi nanti dia minus di yang satu, positif di yang satunya lagi. Begitu juga seterusnya. Setelah itu, kalau untuk memasukkan nilai-nilai ke sini, Anda tinggal masukkan yang nilai absolutnya saja.
Itu ya, ini hitungannya cukup panjang karena melibatkan apa yang sudah Anda pelajari di statika yang lalu. Bagi kita yang penting sebenarnya ya semuanya sih ya, tapi bahwa momen ini harus diuraikan ke sumbu utamanya, kemudian baru bisa kita hitung tegangannya menggunakan formula ini. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Oke, sudah cukup jelas. 345 itu tentang geser. Ada balok di atas 2 tumpuan dengan 2 beban, 14 dan 42. Begitu. Anda berapa reaksinya? Kelihatannya angka-angkanya tadi benar, jadi saya pinjam angkanya aja. Berapa reaksinya? Berapa? Ini 16,8 kilonewton, berarti ini sisanya 40, nggak nyampe 40. 39,2 kilonewton. Pertanyaannya hanya bagian potongan A, tapi kemudian di C-nya ada maksimum di sembarang tempat ya. Jadi kita perlu, kok gini ya, benar, kita perlu bikin diagram gesernya untuk yang jawaban C. Untuk jawaban A dan B ya. A dan B itu cukup di potongan AA saja, AA-nya di sini. Jadi gesernya itu 16,8 di sini. Terus ini turun 14, 2,8. Terus ke bawah lagi 39,2 gitu ya. Ini 2,8, 39,2. Jadi yang paling besar memang sudah di potongan AA ini. Jadi yang jawaban C yang maksimum di situ, yang jawaban B mestinya jadi jawaban C juga ya. Karena gesernya memang sudah maksimum di situ ya. Ini kan potongan AA. Lalu penampangnya segi 4. Ukurannya ada. Sedia. Lalu Anda diminta mencek geser di titik tertentu ya. Ini mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan kalau sudah bagian ininya. Ini H, ini K dengan jarak-jarak yang diberikan. Gesernya sudah ada. P-nya 39,2 kilonewton. Inersia Anda hitung sendiri. 1/12 kali ini berapa? 150 kali 450. 450. Ketiga, terus lebarnya konstan 150 mm. Tinggal Q-nya ya. Nah, untuk H, IH itu pakai yang ini, yang atas. Posisinya 150 dan 100 ya. Jadi ini 150, ini 100. Bawah 100 ya. Oke. Jadi QH itu mestinya 150 kali 150 kali tengahnya ini 225 ke sana. Segitu ya. Berapa tuh? 225 dikurangi 75 ya. 150 ya, 150 lagi kita. Oke, kita tinggal sendiri, lalu bisa cari tahu H-nya adalah V IH I B gitu ya. Q untuk K
Q untuk K, Anda bisa cari sentroid dari semua yang di atas. Jadinya di mana nih? Ini 100, 350, tengah-tengahnya 175 dari atas gitu ya. Jadi ini bisa 150 kali 350 kali 175 dari atas, yang ini tadi 225 tinggal 50 ya. 50. Anda bisa juga ngitung yang ini. Ya, karena yang atas sama yang bawah sama aja. Kalau mau hitung pakai yang bawah 150 kali 100. Ini tadi 225 dikurangi 50 ya. 175 ya. Ya, ini dengan ini faktornya 2 ya nih, 2. Bisa pakai luas yang atas, bisa pakai momen pertama dari seluruh penampang yang di atasnya, atau momen pertama dari seluruh penampang di bawahnya. Mana yang lebih mudah saja menghitungnya. Nah, kemudian tegangan bisa dihitung sama seperti ini. Yang keempat mirip, hanya strukturnya yang berbeda, namun Anda pakai izin, lalu ada izin normal juga dimasukkan ya. Jadi menggabungkan dengan bab sebelumnya. Batasnya di mana? Ya. Ini begini. 2,4, 4,8, 7,2. Reaksinya berapa? Dari kiri. Berapa? 2 pas. Yang ini sisanya. Berapa ini? 11, 12,4. Itu ya, kilonewton. Jadi gesernya, ini V-nya, geser. 2, terus 0,4. Terus berapa lagi? 5,2, jadi 2 tadi. 0,4. 5,2. 5,2 dengan ini 7,2 ya, lebih besar gitu ya. 7,2. Turun lagi ya. Karena yang dicari izin, gesernya yang menentukan adalah geser yang terbesar ya. Ya ini, yang 12,4 ya. Vmax-nya 12,4 kilonewton. Tapi juga dengan normal ya. Jadi normalnya ini naik 2 kali, ini jaraknya berapa? 1 meter, jadi ini juga 2 gitu ya. Terus luas ini 0,4 kali 1. Kurangi 0,4. 1,6. Terus ini berapa? Atau dari kiri lagi, dari kiri lebih mudah. Ini luasnya 12,4 kali setengah ya. Jadi 7,2. Ini gini. Gitu ya. 7,2 di sini. Ini gitu ya. Jadi momen lentur terbesarnya ini. Karena ini positif negatifnya sama. Izinnya maksud saya. Jadi cukup dicek di sini. Untuk normalnya, untuk gesernya ya sembarang tempat di sini ya. Lalu kita tinggal gunakan formula yang sudah biasa kita pakai. Variabelnya adalah B. Jadi di inersianya ya. Inersia 1/12B kali 150 pangkat 3. Lebarnya ya B sendiri, sehingga kalau digeser nanti tahu P kalikan Q di mana? Di sentroid mestinya ya. Di sentroid, karena ini segi 4. Maksimumnya pasti di situ. Max, ini V-nya ambil yang max. B-nya masih variabel. I-nya ada B di dalamnya. Ini kecil sama dengan tahu izin. Begitu. Sedangkan sigma max
itu adalah M max kalikan C atas sama bawah sama saja. C-nya setengah B ya. Atau ini ganti aja B per 2. Dibagi dengan I, di mana I-nya ada B lagi. Kecil sama dengan sigma izin. Jadi nanti kita akan dapatkan dari sini dapat B besar sama dari satu nilai, dari sini juga dapatkan B besar sama dari satu nilai yang lain. Kemudian ambil nilai kelipatan 5 yang terdekat di atasnya. Di atas, karena kalau desain harus ke atas pembulatannya, tidak boleh ke bawah. Gitu ya. Yang terakhir lebarnya yang berbeda. Dan diagram momennya juga berbeda karena ada beban merata. W dan P nilainya ada semua, tinggal ngikut aja. Jarak-jarak juga ada semua. Anda tinggal bikin diagram geser saja ya. Jadi gesernya gimana kira-kira? Berapapun reaksi di sini, mulainya dari situ, terus turun, terus konstan, terus kalau ada reaksi di sini naik, terus turun lagi, mestinya begitu ya. Jadi maksimumnya entah yang ini, atau yang ini, atau yang itu. Ya. Vmax, salah satu di antara itu mesti yang terbesar. Ya. Ini Vmax-nya Anda bisa dapatkan di sini. Tidak ada pertanyaan momen lentur seperti itu, jadi momennya nggak perlu dibuat, nggak apa-apa. Cukup V-nya aja. Nah, bedanya dengan apa yang kita gambarkan yang lalu, kalau di akhir kelas yang lalu, rasanya saya bikin gambar. Kalau kita punya penampang white flank begini, karena distribusinya parabola, kalau segi 4 tuh, yang sana parabola, pusatnya di maksimumnya di sentroid, ini juga maksimumnya di sentroid, tapi karena lebarnya berbeda, yang ini kecil, terus yang ini jadi besar gitu ya, karena pembagi B-nya di sini lebih kecil B-nya. Sekarang kebalik ya. Yang lebih kecil di atas, yang lebih tebal di tengah. Sehingga distribusinya mungkin yang ini lebih besar nilainya. Tetap saja mulai dari 0, tapi lebih besar. Ini juga demikian. Nah, ini bisa jadi, saya nggak tahu apakah puncaknya di sini melewati, tapi Anda tinggal cek di 2 itu saja. Kalau bukan ini yang maksimum, mesti yang ini. Jadi di antara 3 itu mestinya salah satu tegangan yang paling besar. Jadi yang ini nggak bisa otomatis Anda cek di sentroid. Coba dulu cek di atas yang lebarnya lebih kecil tapi di sini atau di sini. Ini kan simetris ya. Kalau simetris sebenarnya 1 cukup ya. Ini dengan ini mestinya sama.